Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresia Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita akan berbicara mengenai cinta kepada sesama. Cinta Tuhan kepada sesama melalui diri kita. Bagaimana itu terjadi dan bagaimana kita mengaplikasikan untuk hidup kita akan kita bahas setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, bukan hal baru ketika kita sebagai pengikut Yesus mesti mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Karena ini adalah bagian dari hukum Tuhan yang tidak terpisahkan. Ketika kita hendak mengasihi Allah, kita harus mewujudkan kepada sesama. Nah, Santa Teresia Lisieux bercerita bahwa setelah dia menerima rahmat dari Tuhan, maka keinginannya untuk mencintai Tuhan itu lebih dan lebih lagi, lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, pada saat itulah Santa Teresia itu seperti mendengar Yesus berbisik seperti yang dia katakan kepada perempuan Samaria siang-siang di pinggir sumur. Aku haus. Bisakah engkau memberi aku minum? Nah, yang ditangkap oleh Santa Teresia Lisieux adalah Yesus berseru atau berbisik atau meminta ini melalui orang-orang di sekitar kita. Artinya, Yesus haus, dia minta minum. Tetapi bagaimana kita harus memberi minum itu, yaitu melalui orang-orang di sekitar kita. Di sini, Yesus mau memakai Santa Teresia Lisieux, atau dalam kasus ini memakai diri kita untuk mencintai orang lain. Yesus mau mencurahkan rahmat juga untuk orang lain melalui diri kita. Maka ketika kita mendengar Yesus berseru, aku haus, kita harus memberi minum. Tetapi bukan diberikan, Yesus engkau ada di mana sehingga aku bisa memberi engkau minum. Tetapi kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih mereka yang sangat membutuhkan, yang sangat kekurangan sehingga harus kita bantu. Disinilah rahmat Allah bekerja untuk orang lain melalui diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu mendengar suara Yesus yang mungkin lirih saja, tidak kencang, tidak keras, tapi
seperti berbisik. Itu mengandaikan kalau hati kita itu mau mendengarkan, kita perhatian, kita fokus, seperti yang sudah kita bahas hari-hari sebelumnya, yaitu kita fokus kepada Yesus, lalu kita sungguh mengandalkan belas kasih-Nya, maka di sini pasti kita akan mampu mendengar suaranya. Kalau segala perhatian kita, pikiran kita, hati kita terarah kepadanya, maka ketika Yesus berkata, "Aku haus," pasti bisa mendengar. Kita bisa mendengar dan kita kemudian bisa memberi minum. Dan kita memberi pada yang tepat. Bukan kita beralasan, aku tidak mendengar, aku tidak melihat, aku tidak mengetahui, dan seterusnya. Bacaan kitab suci pada hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 29 sampai dengan 37 mengenai orang Samaria yang baik hati. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat, cerita yang dibuat oleh Yesus ini begitu gamblang, begitu jelas, bahwa kerap kali seseorang itu terkungkung dalam wilayahnya sendiri, tidak mampu melihat apa yang ada di luar kenyamanannya, sehingga tidak mampu menemukan apa iya ada orang yang kesusahan, apa iya ada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, maka hari ini ketika kita harus melakukan sesuatu, kita harus berbuat, kita harus membantu, kita harus berani menjadi saluran rahmat Allah. Kita harus menyiapkan diri kalau Tuhan mau memakai diri kita untuk menyalurkan rahmat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa menahan rahmat itu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau Tuhan mau memakai kita, artinya Tuhan mau menggunakan sehabis-habisnya. Orang Samaria itu berkata, "Kalau kamu belanjakan ini dan kurang, aku akan menggantinya." Di sisi lain, kerap kali kita itu minimalis. Sebagai orang Katolik, kita pokoknya sudah melakukan ini atau ini cukup. Minimalis. Padahal, kalau kita melakukan lebih, kita juga diberi lebih.
Kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, Tuhan juga tidak tutup mata. Dia akan memberi lebih juga. Sebagai aksi Prapaskah, tentu sudah sangat jelas dari cerita-cerita, kisah-kisah yang saya bawa dari tadi, yaitu kita berbagi dengan sesama. Kita mencoba melihat, kerap kali kita beralasan, loh kita sendiri saja kurang. Bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa menolong orang lain. Tetapi pasti ada unsur dalam diri kita, satu bagian yang bisa kita bagi untuk orang lain. Ada mungkin materi, ada mungkin waktu, ada mungkin pemikiran, banyak hal. Mari kita lihat dari sekitar kita yang paling dekat. Apa yang bisa kita berikan untuk komunitas kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja kita. Di situ kita mau menjadi penyalur, kita menjadi saluran rahmat Allah bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Sekarang kita mengakhiri hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.